Halo, apa kabar kalian semua dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat dan saya doakan kalian semua sukses dunia akhirat. Kali ini saya akan memberikan alur cerita film dari negeri Vrindavan. Kalian pasti sudah paham bagaimana konsep film Vrindavan kan? Haha, tanpa berlama-lama lagi dan saya kebanyakan bacot, mending langsung saja. Mari ke benang merah. Kali ini saya akan menceritakan alur film cerita Doom 3 yang rilis di tahun 2013. Siapkan kopi, atur posisi ternyaman, dan inilah filmnya. Kisah ini berawal dari Chicago, Amerika Serikat tahun 1990, di mana ada anak kecil bernama Sahir yang sedang berlari di tengah hujan salju untuk menemui Wak Martin di toko untuk menjual dua cincin miliknya. Cincinnya dijual dengan harga $25. Setelah keluar dari toko, Sahir kecil dihadang oleh mamang-mamang. Mereka ingin mengambil barang milik Sahir, tapi Sahir yang mahir karena sering berakrobatik bersama ayahnya bisa melawan dan berhasil kabur dari mamang-mamang itu. Sahir pun pulang menemui ayahnya dan menunjukkan uang miliknya untuk membantu melunasi hutang ayahnya ke bank. Dan ayahnya pun terharu. Keesokan harinya, Mr. Anderson ditemani oleh dua anak buahnya menghampiri tempat sirkus milik ayahnya Sahir untuk menyita semua aset milik keluarga Sahir. Sahir melihat ayahnya gugup, tapi pertunjukan pun tetap dilakukan. Dan sekarang Tuan Iqbal, ayahnya Sahir, akan melakukan pertunjukan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, katanya. Triknya adalah Sahir dimasukkan ke dalam kotak lalu menghilang. Setelah itu Sahir muncul di atas. Mr. Anderson pun bilang kalau Pak Tarno aja bisa melakukannya. Tapi Tuan Iqbal meminta kasihan kepadanya. Ini bukan sirkus, kata Mr. Anderson. Kata Tuan Iqbal, aku baru aja menampilkan hal yang terbaik dalam sirkus ini. Namun Pak Anderson pun tidak mau menggubrisnya. Tuan Iqbal mengancamkan pistol kepada Pak Anderson, namun Pak Anderson tidak takut. Lalu Pak Iqbal pun bunuh diri. Kini setelah 25 tahun kemudian, di tengah hari sekitar jam 12 siang, ada hujan uang nih guys, dolar dari langit. Rupanya ada seorang Sahir yang sudah dewasa merampok bank dan berlari menuruni gedung bank. Lalu selanjutnya ia berlari menuju mobil van putih. Seharusnya polisi di sini menembaknya, tapi ya udahlah. Dan kalian pasti tahu ya selanjutnya. Ya benar, van meledak dan keluarlah Sahir dengan motor gedenya dengan slow-mo dari dalam van mobil. Lalu kejar-kejaran pun berlanjut sampai di bawah truk, hampir saja. Lalu jangan lupa jumping dan selanjutnya menerjang Pak Polisi sampai terjatuh, kejar-kejaran dengan Pak Mobil. Dan sekarang yang paling indah, wah ini, wis, Mimin suka adegan barusan guys. Lalu dia pergi ke gedung. Ada kabel tapi bukan Spiderman dan juga Fanny guys. Ternyata motornya dong melintasi kereta api. Unexpected. Di adegan selanjutnya ada Ali si polisi Mumbai sedang berbicara pada ketua geng Mumbai. Lalu entah bagaimana ceritanya ada seekor bajai menembus dinding rumah. Ternyata Inspektur Jai dan langsung memukul orang hingga semua berterbangan. Lalu kembali menabrak tembok rumah orang hingga tembus atap dan berhenti saat bajainya rusak. Tidak berhenti di situ, Jai tetap menghancurkan tembok. Tidak mau kalah si Ali naik motor menembus papan reklame.
Lalu mereka berkombinasi hingga Jai mengeluarkan tinjuan mautnya. Di sisi lain, Pak Anderson dan Victoria tanpa Beckham mengunjungi bank yang bekas dirampok dan melihat ada tanda bahasa India di berangkas. Di sini scene sedih, di mana Shahir kembali setelah 25 tahun dan seketika flashback, melihat Shahir kecil dan ayahnya yang digotong oleh petugas. Di sini Jai dan Ali tiba di Chicago dan dijemput oleh Victoria tanpa Beckham pakai motor gede. Si Ali caper, namun yang beruntung berboncengan sama Victoria tanpa Beckham adalah Jai. Di waktu yang sama, Shahir sedang mencari talent yang akan mengisi sirkusnya. Dia mencari talent perempuan yang cantik dan energik dan datanglah Alia. Singkat cerita, Alia menunjukkan bakatnya dengan bernyanyi dan Shahir pun menerimanya. Di sisi Pak Polisi, Jai sedang rapat terbatas dengan Pak Anderson dan kawan-kawan untuk memecahkan siapa yang merampok bank dan mempunyai ide untuk si perampok untuk merampok bank lagi. Rencana Pak Jai ini mengolok-olok si perampok di TV. Dibilang kalau si perampok adalah amatiran. Tepat hari Sabtu sebelum hari Minggu, Shahir bertemu Pak Jai di kantornya dan mereka ngobrol. Lalu Shahir bilang dia tahu trik perampok itu. Di sini juga dia bilang kalau Shahir kenal dengan perampok itu. Jai pun percaya dan sepakat untuk bertemu di bank keesokan harinya. Keesokan harinya, Jai dan Shahir bertemu saat Jai sedang serius melihat peta bank. Saat itu Shahir merekam semua dengan kamera tersembunyi miliknya dan menyalin di rumahnya. Shahir menelpon Jai untuk mengingatkan dia kalau hari ini hari 1 April atau hari badut. Juga mengatakan kalau dia jadi perampok, dia akan merampok hari ini. Dan benar saja, si perampok alias Shahir melancarkan aksinya kembali dan menghamburkan uang lagi. Kali ini Shahir lari ke atap gedung dan terpojok. Tapi lagi-lagi Shahir bisa lolos dengan melompat dan dari gedung. Kalau Mimin jadi polisinya pasti sudah tak tembak itu kakinya. Si perampok lalu lari dengan motornya sambil standing. Lalu duel motor bersama Ali dan sampai slow motion juga. Singkat cerita, Shahir atau perampok kini benar-benar terpojok di jembatan dan dirinya sudah terkepung. Tapi beliau malah tancap gas. Lalu jatuh ke bawah jembatan dan motornya pun bertransformasi jadi jet ski. Wih. Lalu kejar-kejaran sama Jai di sungai sampai menabrak atap perahu lain. Lalu beliau menyelam dan muncul menjadi motor lagi. Mimin pengen punya motor yang bisa jadi apa-apa itu. Lalu Jai mengejar pakai helikopter lalu dan menembaknya, kemudian kena di lengan kiri daripada si perampok itu. Di malam harinya si Pak Jai ke show-nya Shahir, melihat Shahir kok baik-baik saja padahal kena tembak. Lalu Shahir di-scan. Namun hasilnya bersih tanpa luka tembak. Jai pun dan kawan-kawan pulang. Di sini kita lihat ternyata ada dua kembar Shahir yang bernama Samar satunya. Mereka adalah anak dari Pak Iqbal. Shahir dan Samar adalah kembar identik. Pak Iqbal selalu menyembunyikan Samar. Oke, lanjut di part 2 ya. लेकिन बाबा उस दिन आपके पास एक और रिश्ता है तू, अगर किसी ने तुझे देख लिया ना, लेकिन उस दिन हमें